Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, di segmen terakhir ini seperti biasa Kiai Haji Muhammad Faiz akan menjawab pertanyaan Anda pemirsa yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Dan kali ini pertanyaan yang sudah masuk datang dari Indi yang berasal dari Jakarta. Kita akan simak bersama pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya Ustadz, gimana ya hukumnya kalau setiap sholat itu kita bacaan surat pendeknya itu aja, apa nggak apa-apa? Dan kalau setelah selesai sholat, apakah lebih afdol kalau berdoa pakai bahasa Arab atau sama aja hukumnya pakai bahasa Indonesia? Terima kasih Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Indi atas pertanyaannya. Ada 2 pertanyaan Pak Kiai. Kalau dalam sholat kita bacaan suratnya tuh itu aja, sebenarnya boleh atau tidak? Kemudian pada saat berdoa mungkin setelah selesai sholat, afdolnya bagaimana? Apakah memang harus pakai bahasa Arab atau boleh pakai bahasa yang kita mengerti? Ya, pertanyaan yang pertama ini dirinci. Membaca surah itu saja, apa alasannya? Yang pertama, kalau hanya surah itu yang dia hafal, boleh. Tapi saya katakan sebaiknya memperbanyak hafalannya. Ya. Saya yakin ya, ada 2 surah ini dengan tingkat elektabilitas tertinggi buat kaum muslimin sedunia. Itu yang pertama inna a'toina dan yang kedua adalah kulhu. Jadi kalau kita baca surah itu dua-duanya hanya itu yang kita hafal, enggak apa-apa. Tapi saya dorong, ayolah naik lagi ada surah lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau karena keterbatasan waktu. Jadi saya sholat bacanya itu saja, tapi kapan? Di bandara, mau boarding. Ketiga saya pilih, kenapa saya istiqomah? Inna a'toina itu menggambarkan nikmat Allah yang harus saya ingat. Kemudian qul huwallahu ahad, bahwa Allah itu adalah tujuan dalam hidup kita. Diam kita, bergerak kita, langkah kita, itu selalu qul huwallahu ahad dan Allahus samad. Semua yang kita harapkan ini hanya bermuara pada Allah. Maka itu menjadi afdol. Kenapa demikian? Karena dia pilih itu untuk dia resapi di dalam hati. Jadi itu jawaban saya. Ketiga, kalau karena kecintaan aja, suka aja, enggak apa-apa. Nggak ada yang melarang. Bahkan ada sahabat Nabi itu ditegur oleh sebagian sahabat, kamu kok bacanya saya dengar bacanya itu saja. Karena saya mencintai dan meresapi surah itu. Itu Nabi tidak mengatakan jangan itu. Ada orang yang istiqomah membaca alam nasyrah agar dalam hidupnya itu dimudahkan. Ada orang yang rajin membaca wadduha karena dia ingat hidup itu berputar antara siang dan malam. Saat siang dia tersenyum, saat malam dia juga tidak akan kehilangan senyuman karena itu adalah bagian dari siklus kehidupan. Dia resapi itu boleh. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, doa. Doa itu di luar sholat ya. Karena sholat itu tidak boleh tidak menggunakan bahasa Arab. Kalau diucap melalui lisan. Tetapi doa di luar bacaan yang dibaca di dalam sholat itu tidak mengenal bahasa dan tidak mengenal redaksi. Yang dikenal dalam doa itu yang menjadi pokok dan tiang utama adalah wusul. Bersambungnya hati, ucapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu contoh nih Mila ya. Ada banyak doa yang mungkin keluar dari apa ini? Dari pakem doa seperti biasa. Dulu guru saya itu pernah punya cerita begini. Ada orang yang menguburkan ayahnya itu dengan sesuatu yang sangat tidak manusiawi. Jadi ayahnya itu dari rumah ke pemakaman itu diseret. Pakai tali itu. Karena tidak ada orang yang mau membantu ayahnya untuk dibawa pakai keranda ke kuburan. Bertemu dengan satu orang asing di tepi jalan itu, kemudian berkata, nak, apa yang terjadi nih anak muda, kenapa kok kamu menyeret jenazah ini? Kata dia, ya ini bapak saya, tidak ada yang mau mengantar ke kuburan. Kata orang tadi, wah bagaimana sih masyarakat di kampung kok tidak peduli? Anak tuh jawab, yang salah itu bukan mereka, bapak saya. Memang bapak saya ini sejahat-jahatnya manusia. Wajar kalau kemudian orang itu tidak ada yang suka sama dia. Mendengar sejahat-jahatnya orang, tiba-tiba hati orang ini menjadi sedih gitu ya, terenyuh, kasihan. Katanya sudahlah, kalau gitu kalau orang tidak mau, saya mau. Ayo kita gotong bersama. Begitu sampai di penguburan, orang tadi bilang, nanti yang di dalam liang lahat saya aja, kamu yang di atas saya yang nerima dan saya yang meletakkan di liang lahatku, liang kuburnya itu. Selesai proses itu pulang. Malam harinya anak ini kata guru saya bermimpi ketemu dengan bapaknya. Bapaknya itu pakai pakaian yang indah dengan wajah yang bahagia.
Maka refleks anaknya mengatakan, ma fa'alallahu bika. Apa yang Allah buat kepadamu Bapak di alam kubur? Kata bapaknya, khairan, bagus. Anak itu terbangun. Bunga mimpi nih. Karena saya kepikiran dengan nasib bapak saya, tidak pernah sholat, tidak pernah puasa. Lalu apa yang akan terjadi di kuburan? Maka dianggap tuh bunga tidur saja. Besoknya dia bermimpi yang sama. Mimpi itu berulang-ulang. Maka pada kesempatan yang berulang berkali-kali, anak itu kemudian bertanya dalam mimpi ini, kok bisa Pak Allah memberi kebaikan kepada Bapak? Kata Bapak tadi, bisa. Karena doanya orang asing yang meletakkan saya di kuburan. Penasaran dia bangun, dia cari ini. Kan orang nomaden, badui yang pindah-pindah ini. Sulit juga ya. Ketemu, setelah dalam masa tertentu ketemu. Loh, Bapak ini orang yang dulu membantu saya. Oh iya, kamu yang bapaknya diseret-seret itu ya. Iya. Saya mau tanya Pak, Bapak waktu meletakkan jenazah ayah saya di kuburan, Bapak doa. Doa saya. Saya kasihan, saya doakan. Doa apa kata anaknya? Saya nggak berdoa sebetulnya. Saya cuma ngomong sama Allah. Saya ngomong begini sama Allah. Allahumma ana abdukal fakir. Allah, saya ini hambamu yang miskin, nggak punya uang. Saya ini semiskin-miskinnya orang. Tapi idza ma ja'ani dhaifun, kalau saya kedatangan tamu, semiskin-miskinnya tamu, saya jamu. Biar kalau kata orang Betawi, biar kata gua ngutang juga, yang penting gua kasih nasi uduk. Dikasih nih, saya hormati. Orang tadi mengatakan wa anta akramul akramin. Engkau jauh lebih kaya dari saya. Dan ini adalah tamu yang sedang menghadapmu untuk bertemu dengan padang mahsyar, untuk bertemu dengan surga atau neraka. Hanya seperti itu. Maka doa tadi itu, kenapa? Karena lahir dari rasa sayang. Dia tidak punya ikatan apapun. Tapi dia tulus betul mendoakan saudaranya sesama muslim loh itu. Bukan sesama saudara kekerabatan. Maka doa itu para pemirsa tidak harus dengan bahasa tertentu, tidak harus menggunakan redaksi, narasi dan diksi tertentu, bahkan tidak harus berpanjang-panjang. Tetapi ketika itu lahir dari kebersihan hati dan keyakinan akan rahmat Allah, pengalaman yang saya dapatkan dari guru-guru saya, itu memberikan sesuatu yang luar biasa. Masya Allah. Dahsyat ya Pak Kiai. Dahsyat doa, dahsyat doa, dahsyat doa. Mungkin kita sebenarnya juga pernah mengalami itu. Kadang-kadang kita suka batin gitu ya Pak Kiai. Iya. Atau ya Allah kok gini, ya Allah pengen ini, pengen itu. Iya. Tapi Allah kabulkan gitu. Iya. Itu kan berarti sebenarnya tidak ada pakem. Artinya mungkin ya kita tahu mungkin doa yang diajarkan oleh Rasulullah ya. Iya. Tapi ketika itu muncul dari kebutuhan dari kita hati, sebagai hamba. iya, gitu setelah melalui proses syariat, apa yang harus dilakukan. Nabi Nuh itu dapat banjir kayak gitu sedunia. Doanya cuma apa? Robbi inni maghlubun. Allah, saya kalah kayaknya nih. Tapi ngomong kalah itu setelah berdakwah hampir 1000 tahun. Iya. Muridnya waktu itu cuma hampir 50. Berarti kalau pakai statistik itu 20 tahun berdakwah cuma murid satu. Iya. Saya kalau rating gapai kemuliaan jatuh terus, saya mungkin juga izin pamit nih Mila ya. Kalau di Instagram tidak ada yang peduli sama gapai kemuliaan, saya mungkin izin pamit karena saya tidak setulus Nabi Nuh. Tapi begitu Nabi Nuh berdakwah hampir 1000 tahun, beliau ngomong, Robbi ini maghlubun fantasir. Saya minta bantuanmu ya Allah. Hanya dengan kata-kata fantasir yang lahir dari kesabaran melalui 1000 tahun. Maka apa yang terjadi? Kata Allah, sudah cukup Nuh kesabaranmu. Sekarang saya yang punya urusan. Apa yang terjadi? Semuanya hancur kan? Yang melawan Nabi Nuh itu hanya dengan kata-kata inni maghlubun fantasir. Masya Allah. Wah dahsyat ini. Gitu loh. Jadi doa itu Luar pesannya Bu Indi ya tadi, itu tidak harus juga berbentuk redaksi doa. Guru saya dulu mengasih amalan kepada saya. Doanya Nabi Yunus. Gitu. Doanya Nabi Yunus itu sederhana loh. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Jadi ketika menghadapi apapun, itu tidak menyerang orang. Tapi membalikkan itu pada diri sendiri. Ya Allah, memang saya yang zalim, memang saya yang salah. Itu doa tanpa meminta. Itu kata guru saya, itu punya sesuatu sirrun, rahasia kepada keluarnya orang dari berbagai macam problematika kehidupan. Padahal redaksi itu bukan doa, tapi pengakuan kepada Allah akan kelemahan dan kesalahannya. Keren, Masya Allah, luar biasa ini. Iya. Masih ada satu pertanyaan lagi Pak Kiai. Tapi berkaitan dengan hadis, kita kembali lagi pada pembahasan di awal. Kalau kemudian warisan yang ditinggalkan oleh si jenazah ini misalnya Pak Kiai tidak dalam bentuk misalnya mungkin harta tidak bergerak atau uang atau mungkin
properti gitu ya Iya, Pak Kiai, tapi iya. dalam misalnya hewan ternak. Iya. Nah, bagaimana kemudian cara pembagiannya Pak Kiai? Sama semuanya. Ada dua metode. Oke. Yang pertama klasifikasi, Klasifikasi. yang kedua konversi, sederhananya. Klasifikasi itu dikumpulin nih. Yang hewan tadi misalnya sapi, yang ruko, ya, klaster, ini Iya. namanya properti. Properti. Yang harta liquid, uang, emas, misalnya surat berharga, tabungan di bank misalnya, dikumpulin jadi satu. Maka dinilai masing-masing nih. Gitu loh. Oh, pada aspek sapi nih, misalnya anaknya 2, sapinya 10, kan 5-5. Gitu loh. Oh, ini ada ruko 2, ada rumah 2. Lihat aja NJOP-nya. Oh, yang NJOP-nya sama, kumpulin. Yang NJOP-nya berbeda, ada nilai tambahnya. Oh, ini dapatnya di hook. Berarti ada dong Beda. nilai tambahnya. Ini agak di belakang rumahnya, dikurangi. Banyak, Itu saudagar. namanya klasifikasi. Ada yang lebih aman lagi, namanya konversi. Dikonversi kepada mata uang tertentu pada hari dibaginya warisan. Ini penting nih, bukan nanti berselisih. Loh, dulu Bapak kan dapatnya, ya enggak lah. Kan waktu itu harga tanah masih segini, maka sekian. Soal naik turun itu lain, gitu loh. Nggak usah juga di hedging pakai teknologi, pakai ekonomi. Nggak cukup, cukup dikonversi. Setelah dikonversi jadi mata uang, itu sebaiknya dalam bentuk tertulis. Saya termasuk orang yang percaya uang itu tidak ada saudaranya, gitu loh. Hari ini mungkin ikhlas, seiring dengan waktu perubahan nilai itu mungkin nggak jadi ikhlas. Jadi ketika dikonversi ada akte, dan ini bagus sekali, minta dari KUA, ada fatwa waris namanya di sana. Semuanya ada administrasinya, disaksikan rumah ini senilai ini dapat sekian. Jadi nanti ketika semua anak laki misalnya separuh-separuh, oh ini dapat 500 juta, ini 500 juta. 500 juta dalam bentuk rumah A nilai 250, dalam bentuk hewan ternak nilainya sekian, itu dipatenkan. Maka bagiannya kemudian jelas. Oke. Luar biasa Gitu. nih Mas Lawaris. Kayaknya memang perlu dibahas lagi ya Pak Kiai. Iya. Atau harta yang tidak bisa dibagi, misalnya perusahaan, misalnya toko, itu boleh dibagi. Dibagi apanya? Hasilnya misal. Oh, hasilnya. Jadi toko tidak kita waris dulu ya, ini untuk usaha bersama. Nanti keuntungannya, bisa dibagi. iya, misalnya ada anak laki-laki dengan misalnya istri, ibunya, oh ibunya ngambil 1/8, anaknya sisanya. Soal nanti anaknya, jangan ibu jangan 1/8 deh, ibu saya tambahin, itu kebaikan dan bakti anak. Masya Allah, luar biasa. Pak Kiai, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program. Terima kasih sekali atas insight-nya, ilmunya, luar biasa. Tampaknya kalau urusan waris tidak pernah selesai gitu ya. Selalu menarik karena ada saja yang dibahas ya Pak Kiai, dengan bahkan pendapat juga yang bisa berbeda gitu. Iya, dan yang paling bisa diingat berbeda. bahwa harta itu sesuatu yang Allah ciptakan bukan saja di luar manusia, tapi sampai masuk ke dalam hati manusia. Tidak ada manusia di dunia ini ya yang tidak mencintai harta. Sehingga ketika dia harus berbagi itu juga tidak mudah. Hanya orang yang kaya hati lah yang akan dengan lapang dada menerima warisan. Luar biasa. Wah, dahsyat ini. Terakhir ini sangat powerful. Pak Kiai, sekali lagi terima kasih atas ilmunya. Pemirsa, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, membawa kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk bersemangat dalam menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Pak Kiai.